doa. Amin. Baik, mari kita melanjutkan Filipi pasal 2. Kita akan lanjutkan dengan ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Iya, panitia memberi saya tema tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saya lebih suka tema bersinar seperti bintang. Gak apa-apa, yang manapun gak masalah, ya kan? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Iya, saya mau agak kita terbuka sedikit ya. Kamu sudah diselamatkan? Sudah. Dari apa kamu diselamatkan? Dari dosa. Iya, ini nggak ada yang angkat tangan, cuma ngomong sama berdua. Dari apa? Silakan angkat tangan. Dari apa? Ya, sebutkan dosa apa? Hidup yang sia-sia. Dari kehidupan yang sia-sia. Oke, ada lagi? Coba angkat tangan. Dari mana kamu diselamatkan? Malas. Dari kemalasan. Iya, hanya ini malas aujubillah. Ya. Iya. Sangat malas, penyakit orang muda. Ada lagi yang lain? Ini dulu. Dari pikiran kotor. Dari pikiran kotor. Ini pasti keturunan penyembah berhala. Karena menurut Roma pasal 1, orang yang menyembah berhala itu yang diserahkan kepada keinginannya akan kecemaran. Pikiran kotor itu bagian dari kecemaran. Ada lagi tadi di sana saya lihat angkat tangan, mana tadi ya? Dari pendendam. Dari pendendam. Nah, ini orang karo asli. Kalau orang karo ini kan memang gitu, senyum dia. Tapi di dalam bagaimana? Awas kok. Makanya dulu ada kejadian di Medan. Ada satu lahan pertanian, sebelahnya kosong. Tapi sebelahnya lagi ada lagi ladang pertanian. Di tempat yang kosong ini akhirnya bersaranglah ular. Jadi tentu dia menjalar ke tempat pertanian yang ada. Jadi yang datang satu, dia membersihkan tempat itu supaya ularnya pergi. Iya. Tapi yang sebelah sana tersinggung. Padahal itu bukan tanahnya. Jadi itu sampai menimbulkan permasalahan. Ya, harus dihadirkan yang punya. Memang sebenarnya mereka permisi kepada yang punya supaya tanah itu bisa dibersihkan atau ditanami sesuatu lah supaya jangan ular itu di sana bersarang. Ya, terjadi perdamaian secara percakapan seperti itu karena ada pertemuan. Tapi beberapa bulan kemudian, saya rasa sudah lewat 6 bulan. Satu hari yang adik pemilik ladang yang sebelah kiri tadi naik kereta. Iya, lalu tiba-tiba di jalan itu di Jalan Umbat Subakti itu dia berpapasan. Dulu belum ada tengahnya itu. Sekarang kan ada pembatas ya kan. Dulu belum ada pembatas. Berpapasan lalu tiba-tiba pedang menyambar. Gitu kan. Jadi dia menangkis dengan tangan kanannya. Tangan kanan ya kalau saya tidak salah. Iya, tangan kanan. Ini putus hampir sampai belakang ini. Inilah orang karo. Iya, saya mendengar itu agak gemetar juga saya sedikit gitu kan. Wih, serem juga ya pikir begitu. Iya, jadi itu dengan cepat dulu dibawa ke rumah sakit Brimo. Berharap masih bisa tendon itu disambung. Tapi teknologi di situ belum terlalu baik. Tendon itu rupanya ketika disambung memang menyatu, tapi bukan itu pasangannya. Jadi akhirnya tidak punya kekuatan tangan itu ketika sudah nyatu. Iya, terpaksa dibutuhkan uang yang lebih banyak untuk dibabat kembali, dipotong kembali. Iya, itu dibawa ke Singapura waktu itu. Ya, saya kenal orangnya, maka saya tahu kisah ini ya. Bawa ke Singapura, lalu itu dibelah kembali, baru disatukan kembali.
semua tendon yang ada di sana, alatnya cukup, jadi bisa sambung tendon-tendon ini tadi. Dan puji Tuhan, pulih kembali, tapi butuh waktu berapa tahun untuk memulihkan tangan ini, bisa begini, bisa mengangkat lagi. Pokoknya sekarang sudah seperti tangan kita ini, nggak ada orang tahu bahwa itu tangan yang pernah poklek gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kalau cerita dendam, saya juga pendendam. Memang saya nggak pernah ngambil parang, tapi saya bisa cakapan pun sama orang 8 tahun pun bisa enggak. Itu saya. Kalian lebih baik dari saya ya. Saya paling berdosa, iya kan? 8 tahun pun nggak cakapan, aku tahan. Iya. Jadi aku ngerti juga kalau orang lagi emosi. Iya, seperti itu ya. Maka kemarahan itu betul kata firman Tuhan. Itu sudah sama dengan membunuh. Membenci itu sama dengan bunuh. Karena ketika kita benci, ketika kita geram atau marah, no love, gak ada lagi kasih. Iya, makanya Yesus bilang di Matius pasal 5 itu, kan firman Tuhan berkata janganlah membunuh, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kafir kepada saudaranya, jahil, ya, ada beberapa kata di situ, ya, itu sudah sama dengan membunuh. Iya, tapi kita kan nggak pernah bilang gitu sama kawan kita ya, tolong gitu ya, nggak pernah ya, itu dulu ya, dulu atau sekarang. Nah, ini dia. Iya, jadi dari dosa bermacam-macam kita diselamatkan. Iya, ini masih pengertiannya lumayan ini. Kalau yang lain ditanya, dari mana kamu diselamatkan? Oh, dari ekonomi yang gak ada. Gitu kan? Dari mana kamu diselamatkan? Dari sakit. Iya, makanya senang kali aku sudah selamat, aku sudah sembuh aku. Apakah orang yang disembuhkan Tuhan masuk surga? Apakah orang ekonominya tinggi, menengah ke atas, masuk surga? Ya tidak, bukan belum tentu. Memang tidak. Kesembuhan hanya untuk dunia ini, ya kan? Karena tubuh yang ini nggak ada di surga. Di surga itu adanya tubuh yang baru, bukan tubuh yang ini. Ini lakunya cuma di bawah matahari. Ya, ketika di bawah matahari pakai tubuh ini. Kalau keluar dari dunia ini pakai tubuh ini nggak laku di mana-mana. Nggak laku. Ya, jadi kita baca dulu Alkitab kita yuk. Nanti udah panjang cerita kita kan. Walaupun berhubungan kan, mari kita lihat Alkitab. Iya, ayat yang ke-12 sampai 18. Iya. Dengan tema tadi, kerjakanlah keselamatanmu ya. Oke. Baik, kita lihat ayat 12 sampai 18. Mari baca sama-sama. 1, 2, ya. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kita
benar-benar menjadi percaya. Waktu kita bertemu dengan Tuhan pertama kali, ketika kita datang ya kepada Tuhan karena kita percaya Dia mengasihi kita, karena kita percaya Dia benar-benar Tuhan, Dia benar-benar juru selamat, ya, kita datang kepadanya. Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak menyebut namamu pun, aku tidak layak Engkau kasihi. Hidupku cemar, hidupku kotor, banyak daftar dosa yang bisa kita akui kepada Tuhan. Iya, dan darahnya yang kudus yang mengalir di kayu salib itu membasuh kita dari dosa-dosa kita. Inilah masa pas, masa yang lalu. Karena bukan hari ini kita bertobatnya, ya kan? Kecuali saudara sekarang bertobat. Iya, itu masih masa sekarang dan masa akan datang, kan begitu ya. Tapi masa sekarang ini kan kalau besok sudah semalam lagi, itu kan masa lalu juga. Iya, jadi 3 dimensi ini tetap ada. Pertama kali kita bertemu Tuhan dalam keadaan seperti apa kita dulu. Tadi kita cerita tentang Sakeus pertama kali bertemu Tuhan, dia dalam keadaan cinta uang. Kalau kita melihat lagi yang lain, ya, perempuan tenung di Filipi itu pertama kali bertemu Yesus, dia masih setanan, dia masih kerasukan. Ya, bagaimana dengan Lydia? Ya, Lydia bertemu Yesus dari latar belakang seorang yang menjual kain ungu. Sepertinya dosa Lydia tak pala disebutkan, tapi yang jelas pastilah dia seorang berdosa. Yang ketika Injil diberitakan, dia menerimanya dan diselamatkan. Begitu juga kepala penjara Filipi itu. Apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Orang sering berhenti di situ, tapi kita harus lanjut pada kalimat berikutnya, ayat yang ke-32, bahwa mereka memberi diri mereka, ya, bukan saja untuk mendengar firman Tuhan, tapi mereka memberi diri mereka untuk percaya, untuk dibaptis. Ya, jadi orang-orang seisi rumah itu bisa diselamatkan karena mendengar firman Tuhan. Karena iman tidak pernah lahir dengan main game, nggak pernah. Iman nggak pernah bertumbuh nonton TV, nggak pernah. Iman itu bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Iya. Jadi iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Iya. Jadi jemaat Filipi ini dari latar belakang bermacam-macam diselamatkan, kita juga begitu ya. Dari latar belakang bermacam-macam. Umumnya orang Karo, orang Batak kurang tahu aku, ya, itu diselamatkan kebanyakan dari penyembahan berhala. Karena ada konsep mereka yang salah. Lebih tua kebudayaan daripada Tuhan katanya. Betul itu? Mana lebih tua? Tuhan ada dari kekekalan, kok bisa dia jadi lebih muda dari agama? Kok bisa lebih muda dia dari kepercayaan, dari kebudayaan? Semua itu salah. Tuhan ada dari sejak kekekalan, peradaban ada setelah Allah menciptakan manusia. Iya, peradaban ada, budaya ada, tapi budaya di luar Taman Eden karena Tuhan sangat jauh, sangat jauh Tuhan, kan? Iya, maka nggak ada lagi petunjuk Tuhan. Petunjuk siapa yang ada? Iya, kalau nggak petunjuk setan, petunjuk nenek yang tidak mengenal Allah, ya kan? Dan itu diwariskan berapa tahun? Dari generasi ke generasi, sehingga akhirnya yang salah pun dirasa orang benar. Iya. Maka apa katanya? Lo kaye. Kenapa? Karena nenek moyang pun dulu gitu. Makanya nggak apa-apa berduka di kuburan gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau kita potong ayam, taruh hati ayam di atas lemari, nggak apa-apa. Kalau keluar rumah langkah kanan atau kiri?
Iya kan? Nah, nggak apa-apa. Karena apa? Turun nggak apa-apa pakai kem. Nggak apa-apa. Oh minyak karo namanya sekarang. Udah dikamuflase lebih modern. Bukan minyak iting, bukan minyak karo. Hati-hati dengan yang namanya minyak. Iya, karena yang produksi siapa? Iya, apakah ini berasal dari kegelapan resepnya ataukah dari Tuhan? Kalau yang dari Tuhan biasanya nggak ada syaratnya, iya kan? Nggak ada. Jadi misalnya lewat jemuran nggak apa-apa, ke orang mati nggak apa-apa. Kalau ini kayak mana? Lah kamu kari terus jemuran. Kalau ada orang nggak boleh kamu hadir di sana. Kenapa? Nanti apa namanya ya? Sakit semua rasanya badan juga kalau di sana, gitu ya. Rematik katanya ya. Oh, aku rematik. Iya, gara-gara pakai itu. Ya, tapi ini kita melihat ya bagaimana keadaan yang gelap. Jadi samanya gelapnya orang Filipina dengan kita atau tidak ya? Mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah ya. Iya. Jadi dari situlah kita sudah dipindahkan. Sekarang kita hidup di mana? Iya, kita sudah menerima Kristus. Tapi kita hidup di mana? Mari kita lihat tadi di mana kita hidup. Di mana kita hidup? Ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi mana kita hidup? Di tengah-tengah bengkok hatinya. Ngomongnya kalau diampuni langsung diangkat ke surga ya. Wah, gitu ya. Iya. Tidak ada lagi pencobaan. Enak ya? Enak. Jadi siapa yang meneruskan? Iya. Jadi kalau lebih enak ke surga, kenapa kita masih ditempatkan di bumi? Masih perlu selesai. Iya, ini orang ini bilang karena perlu, karena masih belum selesai pekerjaan. Oke, benar juga. Nanti yang lebih tadi supaya kami dites. Ya, Di bumi ini dites. Kalau di surga nggak ada tes lagi. Tesnya di mana? Di sini. Iman yang kamu katakan itu, kan aku bilang, aku percaya loh kepada Yesus. Aku sudah diselamatkan. Tes. Ya kan? Maka orang percaya nggak akan pernah lepas dari tes. Sejak Adam dan Hawa itu dites. Mereka sudah bergaul dengan Allah, mereka sudah diberi firman, mereka sudah diberi makan, mereka sudah diberi pasangan, mereka diberi air minum, mereka diberi buah jus. Murni nggak campur gula. Nah, rasanya melon enak, ya kan? Semua diberi. Oke. It's the time. Ini waktunya. Tuhan buat peraturan. Semua dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman jangan kau makan. Karena pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Tes, bagaimana hasilnya? Ya makanya aku jadi sedih. Kalau Adam dan Hawa gagal, kita apa lagi? Dan ini menjadi pembenaran ya kan? Iya. Gitu ya. Adam dan Hawa pun gagal, jadi aku pun gagal biasa saja. Bagaimana? Biasa saja kan? Iya. Kalau kamu masih di bawah kuasa dosa, gravitasi dosa masih ada, karena kita semua dilahirkan dari sejak kandungan ibu kita di dalam dosa. Daya tarik dosa, gravitasi dosa itu tak terhindarkan. Tidak ada anak yang tidak mendengarkan orang tua gara-gara HP yang kecil
buang aja. Ya kan, masa gara-gara itu ngomong orang tua, lah begini. Iya, padahal maksudnya tadi baik, manakku mesti terbentuk dulu tanya. Tapi dia kayak mana? Main HP terus. Katanya, tak begini tak lama. Seperti itu. Kenapa anak-anak kita malam-malam kita pikir dia tidur, rupanya dia main game. Bosan anak bapak-bapak pun begitu. Iya, bapak-bapak pun ada gitu. Bapak-bapak kalangkah. Bapak kalangkah. Bukan bapak-bapak di GKMI Alitea Koala ya kan? Iya. Tahu saudara arti kata Alitea? Kebenaran. Iya, jadi harusnya di Kuala ini hidupnya benar-benar semua. Karena nama gerejanya pun GKMI kebenaran, cuma dibuat dalam bahasa Yunani. Iya, Yunani itu dulu dibuat. Iya. Jadi seperti itu ya. Ibu dulu yang buat itu. Iyalah. Ingat juga ya kan? Iya. Kurasa nama aku nggak bisa dihilangkan lah dari Kuala. Kalau mau kalian tipek pun nggak bisa ditipek itu lah. Nggak bisa ditipek. Oh, gantilah nama yang pendirinya. Ganti, nggak bisa. Kalau kalian ganti, nanti kalian sendiri yang nggak nyaman. Kalau aku nggak masalah, tapi kalian sendiri nanti merasa nggak nyaman. Oke, kita kembali. Kita hidup di tengah zaman yang bengkok. Iya, bengkok hatinya dan bengkok hidupnya, Pak. Iya, disesatkan tadi kan. Sudah papak semua. Makanya karena kalau merenungkan zaman di mana Tuhan masih menempatkan kita di sini, saya ingatlah kita apa itu ya, kejadian 6 tentang Nuh itu. Apa sih dosa yang paling besar di zaman Nuh? Kawin dan mengawinkan. Iya, itu yang paling besar. Jadi artinya orang itu kawin, bosan kawin lagi. Barangkali begitu pada waktu itu. Ya, dan mereka semua segala kecenderungan hatinya adalah terhadap yang jahat. Ketika ada firman Tuhan tidak didengar. Ketika ada firman Tuhan memperingatkan 100 tahun lebih Nuh berkhotbah, ya, tidak ada yang dengarkan dia. Bayangkanlah itu. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Dia bukan khotbah 10 tahun, ini pendeta karena 20 tahun khotbah pun udah bosan. Gak pernah berkhotbah ini, mungkin ini tidak dipilih. Lah barang pilih dibuat. Lah kusur-kusur. Gak berbalik hatinya kepada Tuhan, kan? Iya. Inilah dosa di zaman Nuh. Apa dosa di zaman Sodom dan Gomora? Semua. Apa kamu mau? Apapun bisa kamu temukan di sana. Kalau kamu waktu itu jadi malaikat Tuhan jalan-jalan ke sana, semua kamu lihat. Penyembah berhala kamu lihat, perzinahan kamu lihat, lesbianisme, homoseks kamu lihat. Loh, homoseks bukan ada di abad 21, sejak Sodom dan Gomora pun sudah ada. Bukankah malaikat yang masuk ke rumah Nuh itu ke rumah Lot berupa laki-laki, ya kan? Mereka bilang apa? Suruh keluar, biar kami pakai. Pakai maksudnya apa? Tidur Tidur dengan dia. Jadi dosa apa yang tidak ada? Makanya jika ada dibantah, jika Tuhan sudah melihatnya. Kalau kejahatan Sodom ini dibiarkan, sekarang aja kita lihat pembatasan HIV gitu, AIDS, itu pun membuat kita nggak berani lagi mengawinkan anak-anak kita ini, tahu nggak? Kalau nggak periksa dulu, mengapa? Ya karena kami lah di Medan punya kasus seperti itu. Ada seorang anak yang berangkat ke Jakarta, lalu di sana mencari kerja. Dia bertemu dengan pemuda di gereja, bukan di Facebook. Akhirnya di Facebook kan lebih parah lagi. Orang yang buka lihat Facebook saja, I love you. Nah, lalu kemudian jumpa, menjalin hubungan, kawin. Ini dia kenalan. Lalu apa yang terjadi? Kadang-kadang kita tidak mengerti latar belakang hidup seseorang. Dia punya latar belakang yang gelap. Memang, ya, akibat
dari perbuatan masa lalunya, nggak langsung di situ. Karena HIV ini kan 5 tahun baru ketahuan mulai ada bercak-bercak. Iya. Jadi apa yang terjadi? Mereka sudah menikah. Bercaknya muncul kemudian setelah pernikahan itu. Lalu gimana? Melahirkan anak. Untunglah anaknya nggak ada satupun disusui. Kalau disusui pasti kalau puting sedikit luka, ada darah, pasti sampai ke anak itu. Ini susu kaleng juga semua makanan anaknya. Jadi puji Tuhan juga lah dia diberting ya, di dalam rahim itu dilindungi. Ya, lalu ketika keluar untunglah dia tidak menerima makanan dari susu ibunya. Jadi lahir anak 2, mati suaminya ini. Belum segini anaknya, mati lagi ibunya. Ketika diperiksa dua-dua ini penyebabnya adalah AIDS, HIV. Kalau Tuhan tidak menumpas orang yang hidup di zaman Sodom dan Gomora, dunia tidak bisa lagi ditempati hari ini. Ya, karena itu akan menjalar terus. Ya, itu akan meruntuhkan impun tubuh manusia, itu akan menghancurkan keberadaan manusia. Makanya Tuhan tidak berbelas kasihan. Iya, tapi itu pun ada belas kasihannya kepada siapa? Kepada orang yang masih punya pengharapan kepadanya. Dan di tengah keadaan itu dicari, kalau kita ingat doa Abraham itu ya kan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, akankah Engkau musnahkan yang 50 itu bersama-sama dengan orang-orang yang jahat itu? Tuhan bilang enggak, kalau ada 50 aku tidak akan musnahkan. Tuhan, kalau 40 aku juga tidak musnahkan. Kalau 30 Tuhan, enggak aku musnahkan Tuhan. Bagaimana kalau ini terakhir Tuhan, jangan mengakhiri. Nanti saya pakai bahasa saya. Tuhan bilang apa? Karena yang ke-10 itu aku tidak akan memusnahkannya. Jadi malaikat Tuhan diutus, Tuhan dalam rupa manusia ya. Sebenarnya itu sudah sebelumnya terjadi gitu ya. Jadi berkunjung ke sana, lihat di sana, wah itu lagi berzina, lihat di sana lagi nyembah patung lembu emas, lihat di sana lagi pukul kawannya sampai mati. Pokoknya jalan-jalan lah, dan semua lihat segala kejahatan saja yang ada. Hidup yang di tengah bangsa yang bengkok. Tadi yang bengkok ini zaman kita ini. Zaman kita ini melebihi zaman Nuh, melebihi zaman Sodom dan Gomora. Kamu lihat itu atau tidak? Iya. Bagaimana orang bisa kenalan lewat Facebook lalu nginap di penginapan? Itu kejadian. Saya dulu heran, kan penginapan di Padang Bulan itu kan banyak. Saya pikir gini, kenapa masih jalan penginapan ini gitu? Siang hari ketika saya lewat gitu, pergi, saya perhatikan nggak pernah ada orang lewat, nggak pernah ada orang keluar masuk. Iya. Jadi ketahuan orang ini beroperasi. Berarti ini semua burung-burung malam. Iya. Malam hari tidak. Kupu-kupu malam. Oh, kupu-kupu malam. Ini burung malam. Dia kerja di malam hari, tidur di pagi hari. Nah, inilah dia. Kelelawar malam. Tak apapun istilahnya terserah kalian. Tapi yang jelas ini hidupnya malam hari dia seperti itu. Malam hari dia cari gitu. Iya, cari tak berkain lah. Pokoknya malam hari itu adalah waktu untuk berbuat dosa. Iya, ini keadaan dunia yang bengkok hatinya tadi. Disampaikan firman Tuhan, berapa yang mau mendengar? Berapa yang mau percaya? Berapa yang mau mengikuti apa yang Tuhan bilang? Apakah bengkok itu? Sangat bengkok. Jadi Tuhan menempatkan kita, tidak mengangkat kita ya. Tidak mengangkat kita. Dalam Yohanes pasal 17
Yesus berdoa, Bapa, aku tidak meminta Engkau mengangkat mereka dari dunia. Tapi apa doa Tuhan Yesus? Peliharalah mereka dari yang jahat. Coba sebentar kita lihat itu. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes pasal 17 ayat 15 saya bacakan. Bagi yang belum dapat boleh mendengar saja, boleh dicatat, nanti dibaca di rumah. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apa? Yesus tidak berdoa supaya kita diangkat. Jadi bagaimana kalau di tengah dunia yang seperti itu kita hidup, lalu bagaimana supaya kita tidak ikut menjadi tercemar? Bagaimana kita bisa hidup tiada berai, tiada bernoda di tengah angkatan yang seperti itu? Karena orang Filipi ini pun dulu, bayangkanlah, mengapa di sana ada firman Tuhan? Hendaklah kamu sehabis pikir. Berarti mereka tak sehabis pikir, mereka pecah. Ya, mereka tidak satu hati, satu pikiran. Padahal satu Kristus, satu penebus, satu Tuhan, satu baptisan, semua satu. Sama Injil yang mereka dengar. Sama juga Injil yang mereka dengar. Sama-sama Paulus juga gurunya, gak ada yang lain. Tapi bisa seperti itu, ada di dalam iya, cuma itu kelompok-kelompok. Terus apa lagi yang ada di sana? Yang hamba Tuhan melayani pun si Yudia sama Sintike tidak harmonis juga. Inilah keadaan di mana ditempatkan orang percaya coba. Iya, bukan hanya itu. Dalam saat teduh klaim tadi pagi dikatakan ada orang-orang yang melawan firman Tuhan. Berarti ada penganiayaan. Ada penganiayaan di tengah-tengah umat Filipi yang kecil ini. Udah kecil lagi, miskin lagi, dia lagi, nggak kompak lagi. Gimana itu? Jangan bilang kayak gitu. Kecil masih harmonis, Bu. Iya kan? Iya. Jadi seperti inilah situasi. Kalau kita lah coba Filipi, bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita bersikap? Tuhan tidak bilang karena situasi begitu kamu boleh berdosa. Nggak ada ayatnya. Maklumnya saya berdosa sajalah karena situasimu memang sulit. Nggak ada. Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Apa katanya tadi? Kamu selama ini sudah taat. Ya berarti selama ini setelah bertobat orang ini lumayan bagus ini imannya. Taat dia. Tapi apa kata Tuhan? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar akan Tuhan. Maksudnya hiduplah terus dalam hidup keselamatan itu. Jadi kita melakukan yang baik bukan supaya selamat. Karena sudah selamat. Iya, maka kita harus tetap hidup dalam hidup. Bagaimana kita orang selamat itu kita harus hidup. Latihan ya, hidup di surga seperti di surga. Nanti masuk surga. Saya tetap kutip kata-kata Pak Sadus Sudarsi itu. Kalau kamu bertanya, nggak suka bawa surga. Kalau kamu nanti bawa ke surga, lari nggak kamu dari sana? Lari kamu dari sana. Kalau di bumi pun Yesus sudah menebus kita, menuntun kita hidup benar. Kita nggak suka benar. Kalau kamu ditaruh di surga, semua yang benar di situ. Apakah lari kamu? Ini yang aku benci dulu di bumi. Tapi pula aku di sini, sudah lari aku. Ada masuk akalnya juga Pak Sadus Sundar segitu. Itu orang India yang bertobat. Iya, maka dia bilang
sorga. Jadi kalau di sini pun kamu gak suka kudus, bagaimana kamu di sorga? Sana semua kudus, mas di sana sampah. Apalagi mas yang dibawa dari bumi ya. Nah letaknya pun, ya jalan-jalannya pun sudah dari emas murni. Mana dia emas jadi bumi ya? Iya, kualitas emas surga itu jauh lebih tinggi dari emas kita. Emas kita padang kita itu nggak tahu lah tabari emas itu nanti mau kau bawa ke surga. Iya kan? Iya. Di sana ngapain sampah ini di bawah? Buang. Ini bukan di sini tempatnya katanya. Iya, seperti itulah gambarannya. Artinya nggak ada yang dari sini cocok di sana. Makanya kita masih ditempatkan di bumi bukan saja untuk dites, tapi kita dibentuk sedemikian ya supaya kita berlatih hidup di bumi ini seperti nanti bagaimana kita harus hidup di surga. Maka dilatih kita melakukan apa yang benar, berkata benar, melakukan yang benar, mencintai kekudusan, ya hidup tiada baik, tiada bercela seperti siapa contohnya ya? Daniel. Dicari salahnya nggak bisa ditemukan. Dalam hal pekerjaannya tidak ada korup, tidak ada malas, tidak ada lalai. Semua dikerjakan dengan baik. Satu-satunya menurut mereka cacatnya adalah bertuhan kali dia. Nah maunya itulah cuma ditemukan orang cacat kita kalau itu memang cacat. Padahal itu bukan cacat. Itu trademark ya. Itu ciri khas kita. Aku memang melitukan, ya kan? Iya, itu ciri khas kita. Aku memang tidak seperti dulu lagi. Aku tidak mungkin sama dengan dunia karena aku sudah dikeluarkan dari dunia. Hidup di dunia tapi keluar dari dunia. Gimana itu ya? Mirip kayak ikan lah. Ikan itu kalau di laut semua, ya kan? Sebenarnya ikan itu kan tawar ya kan? Kenapa kalau dia hidup di laut dia gak asin? Bukankah air laut asin? Nah, dunia bisa bengkok tapi saudara lurus. Hanya satu alasan dan hanya satu pikiran saja. Aku mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Ada amin? Amin. Mengikut Yesus lagunya. Keputusan dulu. Ya, keputusan itu sejarah lagu itu tahu ya? Iya. Itu betul-betul kan? Betul. Istrinya dibunuh di depan matanya, dia masih tetap ikut Yesus. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya, tapi dia menantikan pengharapan yang dijanjikan Tuhan. Istriku mati ke surga, anakku mati ke surga. Aku tidak akan pernah menyangka Tuhan selama-lamanya. Iya, tetap ikut walau sendiri selamanya. Ya itu dia. Nah, lalu kita gimana? Apakah kita juga berani punya ciri khas tersendiri? Akan dibicarakan orang? Iya. Pasti. Itu sudah adoni itu bertanya. Apalah bedanya dengan Nuh pada zaman yang lalu, saudara-saudara? Nuh itu kurasa disangka orang itu udah siau-siau ya, gila. Gila itu. Masa di dataran tinggi kau buat perahu? Musim kemarau pula. Iya, musim kemarau pula itu. Hujan pun tak turun-turun. Tak usah banjir, hujan pun tak turun. Bukan pula 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Karena 4 laki-lakinya membuat kapal besar. Gimana coba? Belum ada normal. Gitu ya. Kakaknya yang ada besi udah ditemukan waktu itu. Kakak pagi potong kayu gelang. Iya, terus membawanya lagi pakai apa coba? Karena ada 4 orang menarik kayu besar dari gunung sana untuk membuat, iya, bahtera itu, iya. Bisa kebayangkan kalau kamu tahu dah kolam bumi lah,
Apalagi kemudian anak-anaknya bilang, Bapak, yang betul ya kau dengar. Yang betulnya kau dengar firman Tuhan itu. Iya, kok gak hujan-hujan? Iya kan? Anakku, karena belum siap maka hujan belum turun. Beriman juga Bapak Nurin ya. Iya. Jadi kalau kita lah mau gitu berpikir, kita lah mau zaman ini, emang siapa lagi? Iya. Jadi kita tadi yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, kita sudah percaya, ditempatkan sengaja di sini. Iya. Dan disitulah kita mau menunjukkan iman kita ini real, bukan abal-abal, ya, bukan iman yang apa namanya, nggak nampak, nggak nyata. Ini iman yang benar-benar nyata. Memang mengikut Yesus itu keputusanku. Di tengah segala semua orang lain tidak mau dengan Yesus, aku dengan Yesus. Di manalah Kalimbu bunuh? Ya, kan ada Kalimbu bunuh kan? Adalah besannya, tidak ada. Iya. Di mana saudara-saudara daripada menentunya? Iya. Permennya itu, iya, iya. Artinya permennya iya. Kurasa nggak anak tunggal itu semua kan? Kurasa anak tunggal pula itu semua kan? Kurasa nggak anak tunggal aja kan dukur ini. Kurasa ikutlah mereka yang bilang. Iya. Dan kita itu katanya. Iya. Saya tidak tahu berapa lama mereka menensi, berapa lama mereka tertawa, mereka berapa lama memandang Nuh itu adalah seperti tai kotor, ya, seperti air. Iya. Mungkin tak ada lagi yang mau mendekat pun. Mengapa? Karena ini bau busuk, menjijikkan. Bagi dunia, Nuh menjijikkan. Bagi Tuhan, Nuh adalah bau yang harum. Iya. Lihatlah bagaimana Tuhan terus mendukung dia, menopang dia sampai bahtera itu selesai. Genaplah hukuman terhadap dunia purba terjadi. Tetapi Nuh, istrinya, syukur juga istrinya bertobat ya. Coba kalau istrinya lalat cerewet. Istri Ayub ya. Apa katanya? Lalat kau percaya kepada Allahmu itu? Untuk saja Allah itu mati aja kau. Ada perempuan itu di sini kasarkan sama suami. tidak ada. Tanya bapak-bapak lah. Iyalah ini bapak-bapak, ada bapak-bapak istri kami yang kayak gini. Enggak punya, di Medan aja. Di Medan. Iya. Belum ku cari Pak. Belum ketemukan. Iya. Siapa tahu ada di Kuala. Iya. Karena tadi di sini dikatakan mau dibawa ke Medan untuk dicuci bersih. Supaya diurus dulu di sana dipulangkan lagi ke Kuala ya. Iya. Mari kita lihat kembali Filipi pasal 2 tadi. Iya, dikatakan tadi di sini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku hadir, waktu Paulus hadir, tapi ketika hamba Tuhan tidak hadir juga, harus terus hidup di dalam hidup keselamatan itu, hidup yang benar itu. Hidup berbeda dengan angkatan yang bengkok dan yang sesat tadi. Iya. Dan dikatakan tadi di sini, ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Iya, iya. Di sini pun nggak ada juga yang sungut-sungut tadi ya, yang bantah-bantah tadi ya. Aku khawatir di antara orang percaya pun ini masih ada jumut-jumut. Mari kita belajar dari sejarah Israel. Hasil dari sumut-sumut itu apa?
Kalau mereka pengen makan daging, bukankah mereka bisa berdoa, Tuhan, sudah sekian lama kami makan mana, bolehkah hari ini kami makan burung puyuh? Boleh kan? Kenapa harus marah-marah sama Musa? Gara-gara kau Musa, kau bawa kami kemari. Lebih enak hidup di Mesir, ada bawang putih. Ya, di sini nggak ada bawang putih. Tiap hari makan yang putih-putih itu. Nggak bersyukur lagi. Dikasih pun makanan tiap hari nggak nanam karena Tuhan itu disyukurkan. Tapi mereka jumut-jumut, bersungut-sungut terus. Terakhir, si Musa lah kena sasaran selalu. Makanya kalau hamba Tuhan kena sasar biasa saja. Dulu Musa pun digituin kok. Masa saudara lebih hebat dari Musa? Musa saja dimarah-marahi. Iya. Untunglah belum ada orang marah-marah selesai. Gini-gini kenapa? Kalian tahu karena orang-orang Israel yang sungguh itulah Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi nggak bisa kita bilang salah orang banyak. Kenapa Musa mau? Jadi itu tak emosi pun kita gara-gara orang dosa kita juga. Jadi kalau pun berdosa orang, kamu jangan ikut berdosa. Iya, kamu jangan ikut-ikut dia berdosa, silahkan dia nanti kena ketok-ketok dari atas. Tapi kenapa orang lain berdosa? Itu perasaan kita kena. Terakhir kita menjadi berdosa juga. Bukankah itu yang ada pada Musa sehingga akhirnya dia emosi? Tuhan bilang berserulah pada batu, tok-tok, namun ini begitu juga. Kita di batu itu seperti sedia kalah. Musa itu saya rasa nggak ada bisa dibandingkan dengan dia ya. Dan Alkitab mencatat dia orang yang paling lembut hati. Orang selembut hatinya seperti itu pun bisa kayak gitu coba. Apalagi memang belum ditebus dari kemarahan dan kegeraman dan kepahitan. Mau kayak mana lagi keluarnya coba? Iya. Jadi Maria ini tidak menghalalkan dosa karena orang lain, enggak. Karena istriku aku maka begini, enggak benar. Karena suamiku maka aku begini, enggak benar, benar itu. Ada yang benar. Musa tidak jadi masuk ke tanah Kanaan karena dosa. Padahal dia kalau bandingkan dengan Hawa, siapalah Hawa ini? Iya kan? Dia kan itu loh. Tapi kadang-kadang aku pikir entah Musa itu yang harus berubah. Kenapa? Saudara tahu ketika Tuhan menyuruh Musa pergi untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, apa katanya sama Tuhan? Jangan suruh aku, suruh orang lain. Komplainnya dimulai dari mana? Dari dia. Sekarang dia punya anak buah tukang komplain semua. Jangan-jangan dia yang harus. Itu loh, aku pikir-pikirkan belakangan ini, aku pikirkan ini. Kok gini dulu Musa ini ya? Gitu kan? Iya. Dan pernah ketika Firaun itu tetap berkeras, kan Musa itu juga, mengapa kau mengutus aku, kan gitu tanya. Nah, jadi dia juga seorang yang harusnya berubah juga di situ. Ya, atau mungkin dia sudah berubah. Tapi sekarang muncul orang-orang yang seperti dia, yang dulu juga mengeluh, yang sekarang juga yang mengeluh seperti dia dulu mengeluh. Karena dia biasa sama Tuhan, suruh aja Tuhan, jangan aku. Aku seorang yang gak bisa bicara. Padahal setelah ke Firaun itu, kan udah aku bilang mereka gak akan mendengarkan aku. Ya, jadi Musa pun harus juga dikuliti, kan? Artinya dalam arti kata, yang salah tetap juga salah.
harus berubah, harus juga berubah. Kita yang dituakan di tengah-tengah bait Allah di gereja kita ini juga harus juga yang kita siap untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh. Ketika istri melakukan bagiannya, jangan sungguh-sungguh. Iya. Kenapa lampu? Oh iya, baik. Sudah? Iya. Sudah. Iya. Jadi ketika laki-laki harus melakukan bagiannya, jangan sungguh-sungguh. Ketika anak sekolah melakukan bagiannya, jangan sungguh-sungguh. Ketika jemaat harus melakukan tanggung jawabnya, jangan sungguh-sungguh. Ketika pengurus ini capek, lelah, tak dihargai, mari kita tidak bersungut-sungut. Lebih baik kita berdoa. Sungut-sungut Israel mendatangkan kematian, saudara-saudara. Akhirnya apa? Musa berdoa supaya memang akan ada datang, akan diberikan daging. Dikirim Tuhanlah angin dan daging semua seluruh perkemahan. Ya kan? Silahkan ambil. Kan itu kira-kira ini. Seberapa perlu? Datang yang kerakus. Ambillah sebanyak-banyaknya. Dimasaknya. Ada yang belum masak pun sudah gitu ya, digigit. Terakhir kayak mana? Menceret, sakit perut, iya, dan mati. Dan ada juga yang kekenyangan, bosan, lupa bernapas, kekenyangan. Berkat pun bisa mendatangkan kematian. Makanya kadang-kadang entah masih perlunya kita nggak diberkati banyak-banyak kali, ya kan? Karena kalau banyak merasa bahaya ini. Iya. Nanti apa? Iya. Tadi istrinya cuma satu, setelah banyak rezeki bagaimana? Main mata dia ini. Ya kan? Akhirnya kayak mana? Iya. Kehancuran rumah tangga. Bahkan akhirnya sampai pergi ke tempat-tempat yang ini atau kenalan dengan orang di apa tadi di chatting dan akhirnya tidur dengan ini. Saya masih ingat seorang perempuan yang menelepon ketika saudara laki-laki Tio mati. Kenapa abang itu mati? Gitu orang mata ini. Iya, nggak tahu aku. Iya. Kenapa abang itu mati? Ku dengar dia mati karena HIV. Iya, memang mati karena HIV. Mati aku bilang. Terakhir terpaksalah ibu Kiorina tanya, apa kau tidur dengan abangku? Kalau kau tidur dengan abangku, pergilah kau ke rumah sakit. Periksalah diri. Rumahnya perempuan ini tadi janda. Abangnya si Tio ini pisah dengan istrinya, chatting di online, jumpa sirkepan langsung. Mereka tidur bersama satu kali itu saja. Kita tidak tahu dia kena HIV atau tidak. Tapi pada hari kematian abangnya itu, telepon itu datang, telepon belum dimatikan, nomor yang sama. Benarkah dia mati kena HIV? Kami langsung curiga. Mana ada perempuan nanya seperti itu? Kalau tidak ada kepentingannya, ya. Jadi kita tak tahu dia kena HIV, tapi waktu itu dia mengusulkan silakan kamu periksa. Siapa tahu masih bisa diobati. Karena perempuan ini punya anak, macam mana dia anaknya yang dua itu? Iya, inilah tadi dunia di mana kita hidup. Bisa nggak walaupun ada masalah kita tidak berbantah-bantah? Kalau ada yang nggak cocok, berdoa saja banyak. 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Allah menghadapi kegelapan Babel itu. Karena dia tahu dia tidak kuat, dia tidak berdaya menghadapi semua itu.
Dia tidak berdaya menghadapi politik yang ada karena dia ada di pemerintahan. Cara-cara orang menjatuhkan dia nggak bisa di apanya itu semuanya. Tapi dia punya satu, Allah. Dan dia dengan tekun, istilahnya lagi jam kerja, ada istirahat jam makan siang pun diambilnya. Selain dia makan siangnya, dia berdoa kepada Bapa di surga. Kalau kita bisa setekun Daniel dalam menyatakan isi hati kepada Tuhan 3 kali sehari. Iya, ini kata selalu sibuk. Untuk sibuk ada waktu, untuk berdoa tidak ada waktu. Enggak ada. Doa 2 menit, amin, udah selesai. Siang lagi, berkatilah makanan ini, amin, selesai. 1 detik pun cuma. Iya. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Gunung Kemuliaan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walau sejam? Buatlah patokan, setidaknya 1 jam. Aku berdoa tiap hari. Kalau tidak bisa one go pada satu kesempatan saja, bagi dalam 3 kesempatan untuk berdoa sehingga dia tidak terlalu lama. Karena ada orang nggak bisa berdoa lama, kalau lama udah buyar semua. Iya. Jadi kalau begitu bagaimana? Sering. Itu penting. Daniel 3 kali sehari. Dari mana rahasia Daniel kekuatannya? Rahasianya adalah hubungannya dengan Tuhan. 3 kali sehari nggak pernah absen. Ketika ancaman sudah diumumkan, siapa yang meminta kepada yang lain selain kepada raja akan dibuang ke goa singa. Dia masih berdoa atau tidak? Sembunyi-sembunyi atau enggak? Enggak ada sembunyi-sembunyi. Tetap dia seperti biasa mempercayai Allahnya itu, dan Allahnya itu tidak mempermalukan dia. Mengapa? Karena dia juga berani berdiri di pihak Tuhan dalam situasi seperti apapun. Tidak ada dalam hatinya, malulah hari ini gak usah berdoa. Karena orang Kristen gitu, lagi ada rezekinya. Mau makanlah dia di restoran atau di kantin kan? Nanti tahu orang aku berdoa. Jadi gak usah berdoa. Iya. Takut saja bagaimana. Iya kan? Iya, langsung dimakan. Saudara-saudara, ketika ada yang gak seperti yang kita pikirkan, mari kita berlatih. Bukan bersungut-sungut dan bukan berbantah-bantah, tapi mari kita berdoa. Apa yang bisa kita lakukan. Berpikir positif, jangan selalu negatif thinking. Kita kadang gini, lewat orang gak bisa pandang kita. Sombong. Entah kaya diukur segala. Apa dipikirkan orang? Iya, atau mungkin tadi kita sapa dia. Halo, kita bilang. Noleh pun dia enggak dengar dia. Iya, kan gitu kan. Terus ada juga di sana kawan cakap-cakap. Kita datang, berhenti dia. Pasti aku yang dicakap orang itu. Ngeri kali loh pikiran-pikiran yang negatif. Mari kita benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Baik, masih ada yang lain di sini yang perlu kita lihat. Mari kita lihat ayat yang kita mengkaji, ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan baik kemauan, baik pekerjaan menurut kerelaan Allah sendiri. Jadi takaran tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing bukan seperti yang kita mau. Karena Allah mengerjakannya baik kemauan, baik pekerjaan. Saya di masa muda dulu, ini cerita masa lalu, 20 tahun yang lalu. Iya kan, selalu berpikir
begini, orang yang lebih rohani, yang lebih duluan bertobat, maunya mengerjakan lebih banyak dari saya yang adik-adik baru bertobat. Gitu dulu pikiran saya. Tapi apa yang terjadi? Selalu Tuhan memberi saya tanggung jawab yang besar, lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Iya, jadi akhirnya saya berpikir begini, kok saya yang harus mengerjakan ini semua? Karena orang-orang ini kakak-kakak rohani saya, abang rohani saya, kan maunya dia yang mengerjakan itu. Pertewas saya berarti ya. Tegas. Kalau di karung sana pertewas namanya. Hanya mau mengerjakan yang Kalau kami pertegas. tertentu. Ini apa? Pertegas. Pertegas. Ah itulah. Pokoknya dia nggak mau disuruh jalan 1 mil, dia jalan 2 mil, dia nggak mau. Seperti itulah saya dulu. Lalu Tuhan bicara, kalau aku mau memberikan kemuliaan lebih kepadamu, kamu mau nggak? Mau. Kenapa kamu tidak mau kalau aku yang memberi dengan kerelaanku memberikan kepadamu kemauan dan kerjaan yang perlu dikerjakan? Iya juga ya, sejak itu nggak ada lagi saya ampuni saya Tuhan. Rupanya Engkau sudah bentuk saya sedemikian supaya saya bisa mengerjakan lebih banyak, karena Engkau mau memberikan kemuliaan yang lebih besar. Iya, jangan hanya mau kemuliaannya, kerjaannya nggak mau. Kemauan untuk mengerjakannya nggak benar. Sejak hari itulah saya berhenti untuk kalau saya pun terus kayak aku gak gitu ya, bukan menyombong gitu ya. Tapi saya nggak lagi, saya lebih letih dari orang lain, bekerja lebih lelah dari orang lain. It's okay. Kalau capek tidur 20 menit pulihnya itu. Nggak ada orang mati capek. Nggak ada. Secapek apapun kamu, ngasuh kamu sebentar 20 menit Pulih dia. pulih dia. Inilah artinya kekuatan dari Tuhan itu tak habis-habisnya. Jadi kenapa mengeluh kalau 20 menit dia istirahat udah bisa lagi berlari kok? Istirahatnya 2 jam lah Bu. 2 jam, lama kali. Anak zaman sekarang ini cuma bisa 1 jam minimal istirahat. Baiklah, itu mungkin karena mereka dibesarkan dalam keadaan kaya. Dan orang-orang tua mereka adalah orang berdosa. Karena orang tua yang berdosa ini rajin, terlalu rajin, dan dia tidak melatih anaknya untuk bisa bertanggung jawab. Maka anak kita besar, masa pun nggak tahu perempuan ini. Anak laki-laki pun tidak bisa ngapa-ngapain, goreng telur cuma tahu. Kalau dia menikah, istrinya sakit, siapa yang masak? Catering dia kan? Iya. Kalau nggak dipanggil lah mami kalau nggak beres. Anak dendai kurang sehat. Udah bahaya kita ini. Ini mama-mama yang rajin tapi berdosa. Karena dia tidak melakukan tanggung jawab sebagai orang tua, melatih anak untuk bisa mandiri, melatih anak untuk bisa bertanggung jawab. Ketika kamu mati, bagaimana? Kita harus menyiapkan generasi yang bisa bertahan kalaupun kita dikubur. Di sini dosa orang tua. Berkuah hati sekolah pemelatih. Itulah dia. Sekolah pemelatih kapten ini. Iya itulah. Begitulah belas kasihan negatif orang tua zaman ini. Maka akhirnya nanti anaknya besar hanya tahu kerja. Kalau dia bersuami, diperbudaknya suaminya, dikudainya suaminya, naiknya ke punggung suaminya, lalu bilang gini. Kalau nggak dibuat kayak gitu, ngambek. Makanya susah, kan susah. Jadi laki-lakinya pun udah tetaplah dia jadi diam aja daripada berantem. Maka laki-laki nggak jadi laki-laki. Iya, dia nggak jadi laki-laki lagi. Jadi apa dia? Iya, jadi apa laki-laki ini jadinya? Nggak pernah tegak, nggak pernah jadi pemimpin. Karena nanti nggak masak, asap nanti nggak
di dapur. Iya, berantuk pula, makanya daripada berantuk ke neraka bersama-sama lah. Gitu ya. Atau biarlah kami begini saja, nggak usah kami hidup untuk Tuhan. Yesus itu mati-matilah dia, kami beginilah kami hidup. Kan? Jadi sangat jelek sekali. Tuhan bilang bersikaplah seperti laki-laki. Laki-laki itu punya pendirian, punya ketetapan, punya garis, punya arah. Ya, itulah seharusnya. Tuhan yang mengerjakan baik kemauan, baik pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau banyak bertanggung jawab di rumah, berhentilah mengeluh tadi. Kalau suami itu masih di kedai kopi pula dia kan, enak rasanya kopi itu. Pakai susu lagi dia minum sendiri, istrinya minum air putih, gitu kan? Lebih sehat dari istrinya. Lebih sehat istrinya, lebih cepat dia mati. Terlalu enak dia hidup, bergerak malas, sikit-sikit nggak ngalah kuangkat katanya bapak-bapak, coba lagi kusuk kampak katanya pula kan, kusuknya lagi. Iya, saudara-saudara, nanti di hari pengadilan nggak ada kompromi. Setiap perempuan akan mempertanggungjawabkan bagaimana dia jadi perempuan. Setiap laki-laki akan mempertanggungjawabkan bagaimana dia jadi laki-laki. Maka banyaknya nanti orang bertobat ini gak dapat apa-apa di surga. Karena gak benar ketika dia hidup di bumi, bagaimana dia seharusnya bertanggung jawab. Iya, ini menyedihkan, sangat menyedihkan. Iya, mungkin namanya gak bisa ditipek. Kristus mati di kayu salib itu sudah dia tahu. Mungkin dia sudah berubah dalam hal tertentu, dia telah berbuat. Tapi dia tidak terus bertumbuh dan dia tidak sampai kepada menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Ada jam berapa ini? Kita ulang lagi ayat 15 ini tadi. Tujuannya tadi ya, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Iya, pernah nggak kamu lihat bintang? Pernah. Bagaimana bintang itu? Dari jauh pun nampak. Iya. Jangan-jangan dari dekat pun nggak nampak cahaya itu. Dari dekat, dari jauh nampak. Karena nggak kenal dia, ya kan? Nggak kenalnya kita, bawa kita pula di tiap hari. Kan? Tiap hari. Iya, tiap hari. Tiap minggu ya. Jadi apa dia bilang? Oh, itu orang saleh, bawa Alkitab tiap minggu, gereja dia. Tapi kalau didekati, bercahayakah kita di sekitar kita? Apakah orang-orang serumah, orang-orang yang dekat dengan kita melihat cahaya itu? Wow, itu ya, bercahaya seperti bintang di dunia. Bersaksi bagi orang jauh sedikit lebih gampang. Mengapa? Karena cukup ngomong, mereka nggak lihat. Kalau bersaksi atau menjadi terang bagi orang yang dekat, ini matanya tidak bisa ditutupi dengan jari. Dia lihat. Maka anak kita melihat. Kalian bilang mamaku bertobat, katanya nggak bertobat ya mama. Kenapa? Merepet saja kerjanya. Bapakku direpetinya, aku pun direpetinya. Gak bersinar bagi anak-anak. Gak bersinar. Saya sering nanya, saya suka ngorek rahasia keluarga. Sorry ini tahu pula rahasia kan. Lewat anak-anak, saya tanya anaknya, kalian saat teduh di rumah? Enggak bu. Ada kalian berdoa bersama? Enggak.
Daripada kalau setelah tahu itu kupanggil gitu. Ya memang kamu gak bilang anakmu laporkan. Karena kalau dibilang nanti dilibasnya anaknya. Kau lapor kau sama Bu Pendeta ya, katanya pula. Dia cari muka gua aja, dia apa gunanya? Iya, Tuhan melihat segala yang dia perbuat. Jadi saya mengajak ngomong keluarga seperti itu karena saya dapat info dari anaknya. Saya dikasih papa HP. Jadi gimana? Wah, aku main terus. Jadi kayak mana? Malas aku sekolah. Sekarang yang bermasalah siapa nih? Bapak. Daripada ribut anak kasihnya HP. Terakhir di sekolah, malaslah hari ini libur saja. Karena udah ada dalam otaknya ngapain? Dia bikin HP. Toh bapakku di rumah dikasih. Terpaksa bapaknya pun dipanggil lah, terpaksa. Iya kan? Anakmu gak mau belajar ini, bagaimana kamu buat di rumah? Kamu ajari atau enggak? Terpaksa lah tanya lagi, kamu kasih HP atau enggak? Kan mungkin dia bohong kan? Iya, memang ku kasih berapa jam dalam 1 minggu? Ya, apakah 1 jam atau 2 jam dalam seminggu? Enggak, kalau udah sama dia enggak stop. Dia yang harus bertobat, dia yang harus dilayani lagi. Ya, supaya tidak beraib ya, tidak bercacat. Kata kekudusan itu sebenarnya 2 artinya ya. 1 tidak beraib, tidak bercacat. 1 lagi artinya dipisahkan hidup bagi Allah. Jadi kita ini diserahkan, memang tinggal di dunia, tapi kita sebenarnya tidak sama lagi dengan dunia. Kita dipisahkan. Hidup kita bukan bagi iblis, hidup kita bukan mengikuti kata dunia ini semua. Hidup kita bukan mengikuti kata daging. Hidup kita ini bukan mengikuti ya semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita, kalau kita sudah ditebus, satu saja, kita hanya hidup bagi Tuhan. Dan di tengah dunia ini tadi harus ada hikmat. Bagaimana kita menghadapi semua orang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak bisa tulus saja. Berhadapan dengan dunia, kalau kita tidak cerdik, kita bisa menang. Harus ada hikmat dari Allah. Makanya firman Tuhan di kitab Jakobus itu berkata, barang siapa kekurangan hikmat, mintalah hikmat daripada Tuhan. Dia bisa menolong kita, memberi hikmat. Karena orang berbagai-bagai, enggak terbaca kita semua otaknya itu seperti apa, enggak tahu kita semua. Tapi Tuhan bisa memberi kita hikmat sehingga kita tidak terjebak, tidak tercemar, dan juga tidak diperalat. Ya, kita bisa bersinar tadi seperti bintang. Dan kalau bersinar seperti bintang, kan? Luar biasa ini ya kan? Orang akan melihatnya. Anak-anak kita pun kalau mama ini kayak bintang-bintang semua kan? Anak-anak, aku pengen juga lah kayak mama, bintang katanya kan? Ya. Dia pasti begitu, karena bintang itu menari, bercahaya, terang. Iya, kalau gelap pula redup. Nggak maulah seperti mama mengeluh saja setiap hari. Iya, kalau kita susah suruhnya berdoa, kalau dia susah nggak berdoa dia benar. Itu di Medan lagi ya. Atau di sini kan? Saudara-saudara, kita seperti yang saya katakan tadi, anak butuh teladan. Orang muda butuh teladan. Orang tua butuh teladan. Semua butuh teladan. Teladan tertinggi adalah Tuhan Yesus. Tapi kita juga semua harus menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita lansia yang jadi teladan, kayak mana lansia teladan? Lansia ini kan dia bisa kembali kepada dosa masa lalu, yaitu mengasihani diri. Dan lansia ini suka perasaan. Jadi kalau kita sudah ditebus, ya kan bisa kita tidak perasa kali asalnya perasa. Apa namanya ya? Kita perasa gitu. Iya. Jadi lansia ini kan bisa nggak mengeluh ya? Ya, tapi saya pun masih bergumul dalam hal itu kadang-kadang. Karena mengapa? Karena saya tidak bisa melakukan
jatuh. Tapi dengan kondisi saya butuh bantuan. Dan kalau bantuan itu terlambat datang, ini kan bisa mendatangkan gak puas. Dan gak puas melahirkan kata-kata yang tidak membangun, yang akan disesali. Jadi bagaimana menjadi lansia yang benar? Karena belum mati pula. Iya kan? Iya. Kalau mati kan enak, tinggal pindah ke surga. Di sana nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, tanpa air mata, senang, puas, sesenang-senang. Yang belum pernah mengalami semua di sana mengalami. Iya, seperti itu. Tapi salahnya kita belum mati, kita masih hidup. Dan dalam hidup ini, mari supaya anak kita, cucu kita bisa melihat kayak mana menjadi orang tua yang bersinar gitu. Iya. Yang lebih tua tadi ya, 60, ya kan 70, ada 50, 40, 30. Ini kan seharusnya jadi teladan bagi yang 20, bagi 15 ini. Iya. Jadi kalau kita semua bersinar, jadi apa nanti gereja kita GKMI Alitia Kuala ini ya? Datang orang menarik loh orang itu gitu kan. Aku pengen seperti itu, sukacitanya penuh gitu kan. Apapun yang terjadi, aku tengok gak ngeluh dia. Apa rahasianya ya? Aku pengen tahu, aku mau datang ke gereja ini kan gitu ya. Ya udahlah, nanti perahu balikan rasaku sama dengan aku. Iya, dia pun mengeluh juga kayak aku. Nah, dia pun minjam uang juga kayak aku. Aduh, mati tak. Iya, saudara-saudara, Tuhan mau kita tidak beraib di sini. Di sini, kalau di surga kan udah pasti tidak beraib. Di sini, di dunia, di tengah angkatan yang gak beres ini tadi semua, tapi kita punya warna tersendiri. Itulah tadi mengerjakan keselamatan, hidup dalam hidup keselamatan. Tetap bersinar, bersinar dalam sikap, bersinar dalam kata-kata. Iya, inilah perjuangan kita ya. Kita tidak mengatakan seperti Paulus mengatakan, dia tidak berkata aku telah sempurna, tapi aku mengejar semua itu. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari-lari kepada tujuan. Kita juga harus ini tujuan kita. Tujuan kita. Aku mau menjadi seperti Yesus Tuhanku. Ya, aku mau dibentuk seperti Dia. Pahit pun itu, banyak kerugian materi, tak masalah. Asal aku terbentuk menjadi jauh lebih baik. Dan aku siap untuk tinggal menetap bersama-sama dengan Tuhan. Sudah selesai kan atau masih ada? 2 ayat lagi. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 3 ayat ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadat imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Apa yang kita lihat teladan Paulus di sini? Menderita pun dia tetap bersukacita. Dia tetap bersedia juga, walaupun darahnya harus dicurahkan, supaya iman orang-orang Filipi ini ya menjadi iman yang kokoh. Dia bersedia. Kesediaan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya, dan bukan mencurahkan darah sambil nangis. Kan banyak orang berkorban tapi nangis dia. Apa malah ngerasainnya dia dengan segala pengorbanannya. Padahal segala yang dia korbankan bukan demi dirinya, itu demi orang lain. Seharusnya kalau demi orang, kan penderitaannya ini bukan karena dosanya. Penderitaannya ini oleh karena Tuhan. Mengapa nggak bersukacita? Saya masih ingat beberapa minggu lalu ada satu tim dari pertunjukan di
kira-kira begitu. Saya nggak tahu pula kisah ini karena waktu itu saya tidak ikut bersama mereka. Beberapa hari baru saya tahu ada satu jemaat yang ikut ke sana itu menelepon saya. Dia nangis, ditelepon langsung nangis, baru buka udah nangis dia. Kenapa ibu menangis? Aku menjadi gugup. Kenapa ibu menangis? Kecil kali kurasa aku. Kenapa kamu jadi kecil? Ceritalah dia. Kami mengunjungi orang sakit, lalu kemudian keluarga orang sakit itu marah-marah mengusir kami. Kalian ada salah? Enggak. Kalian kesana dengan maksud baik? Iya. Ketawalah aku bilang. Apa maksud ibu? Bertanya. Kalau kamu sudah bisa mengecap sedikit dari penderitaan Kristus, seharusnya kamu berbahagia, bukan malah sedih. Kecuali kamu tadi salah dimarahi orang kan. Itu gak boleh kamu bersuka cita, boleh berbahagia. Tapi ini karena melakukan yang benar maka kamu diusir, berbahagia. Ini belum apa-apa aku bilang. Ini biasa ini aku bilang biasa. Diejek orang, diusir orang biasa saja. Asal jangan dihina orang karena mencuri. Ya, jangan dihina orang karena ngintip orang mandi. Jangan dihina orang karena kita kotor. Tapi kalau karena yang benarnya kita lakukan dan kita menderita karena itu, Tuhan bilang, ya, bersukacita. Dan Paulus bukan mengatakan itu untuk orang lain, dia sendiri, ya, dia sendiri bersukacita. Kita tahu kitab Filipi ini ditulis dari penjara. Ini bukan ditulis oleh seorang Paulus yang free, yang merdeka, bukan. Dia sedang di penjara, sudah habis masa 2 tahun yang diberikan kepada dia sebagai tahanan rumah. Waktu tahanan rumah orang boleh mengunjungi dia. Tapi setelah itu dia menunggu ketetapan kaisar untuk keputusan dia hukuman mati atau tidak. Dia dimasukkan ke penjara batu pada waktu yang dingin dan minta ampun. Tapi dia bilang bersukacita. Loh, emang dia munafik? Dia menderita loh. Dan bukan hanya karena dia dipenjarakan, dia menderita. Tidakkah kita ingat apa yang dia katakan? Ada duri dalam dagingku. 3 kali aku berdoa kepada Allah supaya duri ini diangkat daripada aku. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karunia kau bagimu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Berita lagi dia karena ada orang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik. Ada lagi yang menganiaya jemaat, ada lagi masuk ajaran sesat. Apa nggak menderita dia? Terus dia pun nggak bisa berhadir. Dia menulis surat ini dari penjara, menunggu keputusan akhir. Kalau kita mau mati, kira-kira kita masih mikir surat untuk menguatkan orang atau tidak ya? Atau kita berputar-putar sekitar kita, mau nenangi mati aku saja kuumuri gitu ya. Tapi Paulus tidaklah demikian. Jadi apa yang dia tulis? Dia bukan tulis saja, dia mempraktekkan itu dalam hidupnya. Darahku dicurahkan pun gak masalah, yang penting imanmu itu bisa kokoh. Yang penting tadi kamu tiada beraib, tiada bercacat, kamu bersinar seperti bintang-bintang. Relanya aku katanya, darahku ditumpahkan, relanya dia mati. Iya kan? Tapi dia ingin orang-orang Filipi ini menjadi orang yang artinya menerangi dunia yang bengkok tadi, dunia di sekitarnya tadi. Adakah sukacita kita kalau kita menderita karena kebenaran? Adakah sukacita kita karena kita melakukan yang baik? Adakah sukacita kita walaupun lelah karena kita telah melakukan apa yang harus kita lakukan? Iya. Jadi tetaplah hidup dalam hidup keselamatan. Jadi ini tadi dimensi lalu kita bertemu Yesus, dimensi kedua ini kita tidak boleh sama dengan angkatan yang bengkok ini. Dan ada satu lagi yang menunggu.
masa yang akan datang, di mana semua orang percaya akan dimuliakan, akan beroleh kemuliaan melampaui seluruh kemuliaan yang pernah ada di dunia ini. Kita menunggu waktu itu. Jadi nggak apa-apa menderita sebentar. Toh setelah itu apa? Beroleh kemuliaan. Gak apa-apa ya? Nah, ini benar lagi yang jalan. Gak apa-apa ya menderita. Aku tak mau menderita, Bu. Gitu ya. Saudara, ada dua pilihan menderita. Menderita karena lalap gak beres. Satu lagi menderita karena beres. Pilih mana? Kalau karena gak beres kamu lalap menderita itu gak ada ubahnya, gak ada kemuliaannya. Tapi kalau karena benar kamu menderita, ada bagian masa depan tadi, keselamatan, yaitu apa? Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan bagi orang percaya. Saya kenapa masih mau? Kan saya ini sudah 64, saya sakit. Sakit saya ini sudah menyeluruh. Tinggal seperti lampu yang kehabisan minyak, tinggal berangkatnya. Kadang-kadang ketika kuman gitu kan, saya pikir saya berangkat sebentar lagi. Saudara tahu nggak, sebelum kemarin 2 kali saya pasang oksigen dulu supaya sanggup kembali. Sebenarnya kan lebih baik saya stop saja. Ngapain? Ya kan? Saya kan punya banyak alasan ya kan? Saya sudah sakit. Kadang saya butuh oksigen kan banyak. Jadi gimana? Lebih baik aku mati melayani daripada mati tidur. Ini keputusan saya. Iya, makanya di Medan pun gitu, lagi kuman, pagi-pagi kuman, lepas sama oksigen. Khotbah juga nyatu. Mati nanti di mimbar, mati bikin kuman. Mati kan enak, pindah untuk menetap bersama Tuhan. Bagiku mati bukan lagi kutuk, tinggal pindah kok. Iya, untung, tinggal pindah. Sedap mati dulu, pindah ke negeri yang lebih baik. Tapi jangan daftar ya. Maksudnya jangan pula kami minum baygon. Iya. Lalu kiranya Tuhan mengampuni dan menerima aku. Belak. Ya nggak bisa. Iya. Kenapa saya masih lanjut? Karena itu. Bukan karena tenaga aku masih ada. Enggak. Hampir habis ya tenaga ini. Tapi kekuatan yang tanpa batas dari Tuhan itulah yang menguatkan untuk tetap hidup dalam hidup keselamatan itu. Cukup ya? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Paulus bukan bicara saja. Dia sendiri mengalami banyak penderitaan. Setelah dia diselamatkan, seringkali dia mengalami berbagai-bagai kesulitan. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelebihan. Dia sering diburu untuk dibunuh. Bahkan dia mengalami berbagai keadaan buruk, bagaimana kapalnya karam, dan bagaimana di dalam dirinya juga ada duri dalam daging yang tidak pernah diangkat, yang tidak diangkat oleh Tuhan. Tetapi dia hidup dalam semua itu dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, karena dia tahu keselamatan sudah dia terima, dan dia sedang hidup di dalam dunia mengerjakan bagian yang harus dia kerjakan, dan ada kepastian bahwa dia akan pulang untuk menetap bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan hari ini Tuhan kami membaca surat kepada Filipi ini, supaya kami pun setelah diselamatkan hidup dalam hidup keselamatan itu. Kami melakukan segala sesuatu menurut kerelaan Allah, kemauan pekerjaan dari Tuhan. Tidak lagi kami menyayangi diri, menghitung tenaga, menghitung waktu, menghitung segala yang ada, karena kami mau hidup bagi Tuhan kami,
memberikan yang terbaik selagi masa ini masih ada. Karena akan tiba waktunya, tidak ada lagi waktu untuk berbuat, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Entah karena Tuhan memanggil kami atau karena keadaan tidak memungkinkan lagi. Kami diajari hari ini untuk tidak lagi pernah bersungut-sungut, berdoa lebih baik daripada bersungut-sungut, daripada berbantah-bantahan lebih baik banyak menyerahkan segala sesuatu dengan lutut kami kepada Tuhan, dengan air mata, dengan iman bahwa Engkau sanggup mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan. Kami melihat kekuatan Paulus padamu. Kami melihat kekuatan orang Filipi di tengah zaman yang bengkok, di tengah situasi gereja yang dianiaya, di tengah keuangan yang seret. Engkaulah Allah yang menjadi tumpuan harapan mereka, dan Engkaulah Allah yang memelihara jemaat ini, dan Engkau Tuhan yang dapat menolong sehingga mereka bisa bersinar seperti bintang. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam kami supaya ini juga menjadi kerinduan kami. Kami boleh menjadi terang di tengah dunia yang gelap lewat sikap hidup kami yang berbeda, lewat perkataan kami yang berbeda. Kalau Paulus rela menderita untuk iman orang Filipi ini, ya Tuhan, kiranya kami juga ada kerelaan untuk berkorban supaya ada orang lain diselamatkan, dan saudara-saudara kami yang sudah selamat yang belum kokoh supaya boleh dikokohkan oleh Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang menolong kami semua supaya kami tidak memberi diri kami tertekan terus oleh kegelapan, oleh segala macam yang kami hadapi. Karena kami punya Allah yang hebat, yang besar, melampaui segala-galanya. Kami bisa bersandar padanya dalam hidup ini, di tengah segala keadaan, di tengah segala kesukaran, di tengah segala penderitaan. Kami masih bisa bersukacita karena Tuhan sudah mengampuni kami, sudah menjadikan kami milik kepunyaan-Nya. Terima kasih Bapa, biarlah iman yang teguh Tuhan karuniakan kepada tiap-tiap umat Tuhan yang hadir dalam retreat pembinaan ini ya Tuhan. Kami melihat ada yang sakit juga, kami berdoa supaya mereka menengadah kepada Allah kami, yang padamu sebenarnya tidak ada yang sulit. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun bisanya Engkau menjamah dan menyembuhkan. Tuhan, berilah kesembuhan kalau masih berguna itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah segala berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, biarlah kesehatan yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan, biarlah keadaan baik yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan, untuk meluaskan pekerjaan Tuhan.